Padahal sebenarnya yang diperlukan untuk awal-awal mungkin 5 produk aja cukup. Jadi yang 15 ini dikemanakan nih gitu. Nah, karena di Tapi itu udah dibikin? Sudah. Hai, selamat datang kembali di Bitter Talk, Better Way to Make You Better. Bersama saya Danis Kirana, dan kali ini saya sudah bersama dengan seorang dokter yang cantik, berprestasi, dan juga saya ngefans banget ngikutin Instastory beliau setiap harinya. Karena beliau memberikan banyak banget informasi-informasi penting terkait parenting. Nanti kita akan bahas sedikit ya tentang parenting, kan ini bagus banget. Terus juga beberapa hal yang berhubungan dengan beauty care. Siapa lagi kalau bukan Dokter Nanda. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Dani. Apa kabar? Baik sih, alhamdulillah. Siap. Dokter Nanda ini adalah founder dari Cahayu Klinik. Salah satu, kalau saya bilang ini berarti klinik atau beauty care atau apa nih dok? Dibilang klinik aja lah. Klinik ya? Lebih gampang, siap. Nah, saya juga termasuk salah satu member di situ. Udah hampir 1,5 tahun sampai dengan saat ini, karena sudah 2 tahun ya berarti ya? Iya, 1,5 tahun. 1,5 tahun ya, pas berarti mulai dari pertama kali aku udah pakai salah satu produknya. Jadi ini nggak endorse anyway, tapi memang cocok banget karena sesuai dengan tagline ya. Jadi cocok untuk busui bumil, berarti aman untuk semua jenis kulit. Gitu ya dokter ya. Ini luar biasa banget ya teman-teman. Dokter Nanda ini selain sebagai seorang dokter, sebagai seorang founder juga, beliau juga merupakan jagoan dari 3 putra dan putri. Iya, 2 putra, 1 putri. 2 putra dan 1 putri, ini luar biasa. Saya nggak ngelihat dokter Nanda ini sebagai seorang ibu yang udah punya 3 anak anyway. Karena Kelihatan banget kayak masih mahasiswi. Ini keren banget. Dokter boleh dong dikasih cerita sebelum nanti, saya mau ada games nih, tapi dokter boleh dong diceritain ke kita semua saat ini sudah berapa lama menjalankan Cahayu? 1,5 tahun ya? Mungkin ada cerita yang lain? Kalau Cahayunya berdiri udah 1,5 tahun. Yes. Tapi kalau dari awal banget ngide ada Cahayu itu ya berarti sekitar 2,5 tahun ya. Jadi untuk persiapan Cahayunya sendiri itu setahun sendiri. Wow. Lumayan lama sih sebenarnya. Tapi kalau dari buka untuk pertama kali itu 1,5 tahun. Oke. Di Oktober 2019. Itu ya mulai bukanya ya. Oke, sebelum kita lanjut membahas tentang Cahayu, nah saya mau ngasih games dulu buat dokter Nanda. Udah siap ya dok? Langsung deg-degan. Ini gamesnya gampang banget, tinggal jawab cepat. Ya. Malah justru deg-degan ini ya. Iya makanya. Kalau yang biasanya aku mikirnya lama nih. Oke. Siap, ini gampang kok pertanyaannya. Ini agak sedikit curi-curi pandang dikit. Oke, siap. Pertanyaan pertama, hobi dokter Nanda? Gambar. Oke. Makanan favorit? Aduh semua suka kalau makanan tuh. Kelihatan banget sih di story-nya, suka review beberapa yang kemarin juga sangar ya. Kemarin itu beberapa kali dokter Nanda memberikan review makanan yang kemarin saya tertarik juga nih, tapi nggak boleh sebut merek sih. Oh iya oke. Yang satu itu. Tapi paling suka apa nih dok? Apa ya? Indomie. Loh itu sebut merek ya? Gak apa-apa, itu kan sebenarnya itu makanan khas gitu ya, makanan umum. Suka banget. Suka. Yang diolah menjadi aneka menu. Aslinya aja aku. Pokoknya original. Aslinya aja sama telur gitu udah doyan udah. Siap. Terus hal yang paling menyenangkan pas kecil yang dilakukan sama dokter Nanda pas kecil? Gambar. Memang dari kecil? Iya ya suka coret-coret aja. Nggak bagus sih cuman suka. Tapi suka ya dari kecil ya itu ya. Oke, selanjutnya. Sebenarnya cita-cita dokter pas kecil apa sih? Jadi polwan. Pas kecil kan? Jadi polwan. Oh ya? Terus habis itu kok sekarang gak jadi polwan? Sadar diri aku aja nggak mungkin keterima juga. Oke. Baiklah, ini pertanyaan terakhir. Harus memilih, gak boleh dua-duanya. Beauty care atau gambar? Beauty care. Ya kan sekarang lagi jalanin Iya. beauty care. Nah nanti saya juga mau bahas sedikit sih tentang hobi dokter yang tadi sempat di-mention beberapa kali menggambar. Dan saya lihat juga dokter Nanda ini gambarnya lucu banget. Jadi lebih ke gambar dan desain ya? Atau gambar aja nih dokter? Gambar sih. Kalau Gambar desain ya? nggak bagus malah aku. Oh tapi suka? Belum mendalamin. Siap. Gambar, ngelukis gitu-gitu. Wow. Oke, ini sekarang kita balik dulu deh pertanyaannya ke Cahayu. Cahayu tadi jadi udah diinisiasi mulai dari tahun 2019. Ya, inisiasinya dari 2018.
2018 malah. 2018 itu yang menginisiasi pertama adalah Dokter Nanda sendiri atau udah bergabung sama 2 dokter yang lain? Saya ngajakin Dokter Rere awalnya. Oh awalnya, oke. Waktu itu saya kan resign dari kerjaan duluan. Dokter Rere sama saya kan sama-sama di kerjanya di tempat yang sama kan, di klinik yang sama waktu itu. Saya resign duluan, terus 6 bulan kemudian kalau nggak salah baru Dokter Rere resign. Dokter Rere resign itu aku tanya, abis ini mau lanjut di sana nggak atau ngapain? Nggak tahu, ini bingung, bosan juga sebenarnya kalau kerjanya di tempat yang sama. Terus ya udah ajakin aja kan, bikin sendiri aja gimana, bikin klinik kecantikan gitu kan. Terus Dokter Rere nyambutnya enak sih, jadi kayak oh ya boleh yuk kita diskusi gitu. Awalnya sama Dokter Rere dulu nih berdua, kita ngerancang berdua, udah hitung-hitungan modal segala macam. Tempatnya waktu itu mau di rumahnya Dokter Rere awalnya. Terus akhir tahun 2018 kalau nggak salah itu ketemu sama Dokter Citra. Kebetulan Dokter Citra waktu itu ingin bikin slimming center. Oh pada saat itu. Nah ya, jadi kan kami ingin buka skincare, yang Dokter Citranya Slimming Center. Terus yang ya waktu itu ya ngide aja sih, digabung aja gimana jadi satu, estetik kan slimming center gitu. Iya. Jadi lahirlah Cahayu. Jadinya kaminya juga belajar tentang slimming juga, Dokter Citranya belajar tentang estetik juga. Akhirnya jadi Cahayu itu di tahun 2019. Itu ya berawalnya dari situ ya. Tapi memang bertiga ini adalah temen dari pendidikan yang maksudnya mulai dari pendidikan yang sama gitu, atau baru ketemu di momen itu sih dok? Baru ketemu di momen itu sebenarnya. Oke. Sebenarnya nyambung aja kita, cuman kalau kenalnya ya pas bikin Cahayu ini sih. Kalau sama Dokter Rere itu kenal karena di pekerjaan yang sebelumnya. Kalau yang sama Dokter Citra itu sebenarnya kami sekolahnya sama, jadi sama-sama dari SMA 3 Malang, terus sama-sama di Brawijaya, cuman beda angkatan. Saya kakak kelasnya Dokter Citra setahun, gitu. Oke. Tapi nggak pernah kenal, cuman tahu aja, oh ya itu Citra, oh ya itu Nanda gitu aja. Tapi bukan teman satu geng gitu ya, enggak ya? Bahkan pertama kali ngobrol, pertama kali kenalan yang benar-benar berdua gitu ya pas mau bikin Cahayu itu. Yang kenalin adalah suaminya kami. Jadi yang berteman dekat itu sebenarnya suamiku sama suaminya Dokter Citra itu berteman gitu. Jadi ya bulat aja. Ya. Ini unik loh. Ya. Jadi pada saat itu akhirnya ibaratnya kayak jodohin ya, yang jodohin ini suami masing-masing. Gitu. Ini menarik banget. Terus akhirnya membangun Cahayu sampai dengan saat ini, dari awal tujuan pertamanya memang udah untuk beauty care. Sampai saat ini juga masih tetap beauty care, mau mengembangkan ke sektor atau bidang yang lain nggak sih dok? Tetap di beauty, cuma nanti kalau cita-citanya ya kita pengen yang one stop beauty care gitu loh. Jadi semuanya nggak cuma tentang kulit aja, tapi juga badan slimming. Dan slimming kan pasti otomatis holistik ya, nggak bisa yang dari luar aja gitu. Nanti mungkin akan ada, bisa jadi ada fitness centernya, ada gymnya, cateringnya mungkin. Yang seperti itu sih kami inginnya. Cuma itu impian jangka panjang. Sekarang kami masih fokus di estetiknya aja, di beauty care-nya. Keren banget. Kalau ngobrolin tentang beauty, berarti beauty care ya, bener ya, berarti beauty care ya. Nah pada saat itu pertama kali Dokter Nanda menginisiasi untuk tetap di beauty care itu, kenapa sih kok pengen akhirnya bikin? Ada latar belakangnya nggak? Atau ada sesuatu, ada cerita menarik nggak di baliknya itu dok? Iya, waktu itu kalau saya sama Dokter Rere memandangnya kebetulan kok ya sama ya. Jadi bisnisnya pada tahun-tahun itu banyak krim yang abal-abal gitu kan ya Mbak ya. Itu kan lagi booming. Iya bener. Kami yang sebagai dokter itu kan juga kayak kok gini banget ya, orang pengen putih sampai ngerusak dirinya sendiri gitu kan. Belum lagi ada oknum-oknum klinik lain gitu yang apa ya, bisa dibilang kurang tepat memberikan treatment. Jadi kayak ya dia memberikan obat. Obat ini sebenarnya obat yang bagus untuk kasus tertentu. Misalnya untuk flek gitu, obat ini bagus. Tapi diberikan kepada orang umum untuk memutihkan wajah, padahal tidak ada kasus fleknya. Jadi mengubah pigmen. Yang sebenarnya karena permintaan masyarakat sendiri kan. Yang pengen putih itu ya. Tahun-tahun segitu sekitar tahun 2016 sampai 2018-an itu kan memang kayak gitu ya Bumi. Orang pengen putih gitu. Jadi otomatis pasar menyediakannya yang seperti itu. Nah,
saya sama dokter Rere sama-sama nggak suka nih yang kayak gitu kan, karena ngerasanya bertentangan sama hati nurani ya sebagai dokter kan, kita ngelihatnya ini nggak bagus sih sebenarnya, ini ngerusak sih ke kulit, nggak sehat sih. Dan itu masyarakat gak banyak yang tahu ya dok ya? Ya makanya waktu itu kami, tapi kalau misalnya ngikut orang, kita ngikut ke skincare-nya orang, mau menyuarakan hal-hal seperti ini kan tidak mudah. Mengubah sistem, mau masukin mengubah terapi yang sudah ada itu kan nggak gampang kan. Kayaknya lebih gampang kalau bikin sendiri aja ya. Iya sih, yaudah bikin sendiri gitu. Ya oke. Ini menarik banget. Tapi kita mau bahas lebih dalam lagi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana. Oke, selamat datang kembali. Masih tetap bareng sama saya Danis dan juga Dr. Nanda. Nah, Dr. Nanda, kita lanjut yuk ngobrolin tadi. Kita sempat ngegosip sedikit tentang kebiasaan masyarakat Indonesia pada saat itu yang pengen banget kulitnya jadi putih. Meskipun sebenarnya dia kulitnya sawo mateng ataupun coklat, tapi pokoknya pengen putih gitu. Nah, itu yang akhirnya bikin Dr. Nanda juga tergerak untuk membuat klinik ini gitu. Iya, benar. Oke. Nah, ada lagi nggak dok? Atau mungkin ada pengalaman dari teman sendiri ataupun saudara sendiri yang juga pernah ngalamin kena krim yang abal-abal terus kena efek, atau mungkin dokter Anda sendiri sebelumnya gitu? Iya, enggak sih, saya bukan tipikal orang yang suka berpetualang skincare sebenarnya. Iya, siap. Selalu mainnya, kalau waktu itu mainnya yang OTC aja. Yang aman. Jadi yang ada di pasaran yang benar-benar Bepom ya, gitu, bukan gitu. yang explore. Bukan yang explore. Kalau misalnya pakai krim yang racikan ya yang saya tahu dokternya, terus benar-benar nanya ini isinya krimnya apa, gitu kan, berapa persen, bahkan tanya gitu. Dan kami di Cahayu juga akhirnya menerapkan seperti itu sih. Jadi pasien ini berhak tahu isi krimnya apa. Jadi ingredientsnya itu tercantum. Kalaupun misalnya yang racikan yang kita tidak tuliskan ingredientsnya, itu pasien tetap bisa menanyakan, dok ini isinya apa, itu akan kita sampaikan. Iya. Soalnya banyak yang nutup-nutupin kan isinya apa, yang penting putih aja gitu kan. Tapi padahal kan itu sebenarnya hak pasien ya, hak terapi, hak pasien untuk mendapatkan terapi dokter itu salah satunya dia tahu tentang terapinya ini apa dan fungsinya untuk apa. Dan pasien sebenarnya berhak untuk menolak, aku nggak mau dok kalau misalnya dikasih itu. Itu diperbolehkan. Wow. Gitu. Jadi pasien punya opsi. Itu yang menjadi salah satu value juga dari Cahayu ya dok ya. Ini nih keren banget. Nah, berbicara tentang Cahayu bersama dengan 3 dokter. 3 dokter ini pasti kan punya karakter yang sendiri, yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain gitu. Tapi saya melihat sampai dengan detik ini, saya juga follow 3 dokter ini, dan di Cahayu juga ini luar biasa karena saya ngerasa kompak gitu dok. Ada nggak sih kayak tips yang dokter Nanda dan juga dokter Riri ataupun dokter Cita lakukan biar tetap kompak seperti yang sampai saat ini gitu? Untuk membangun satu usaha loh, 3 orang loh. Ini kan nggak semua orang bisa ngelakuin itu gitu. Gimana nih dok? Apa ya kalau tipsnya? Kami sih sering komunikasi aja sebenarnya. Jadi entah waktu tatap muka seperti ini atau lewat sosmed, lewat chatting WhatsApp gitu kan, kita ada grup untuk ngobrol gitu. Apapun, jadi ya ada unek-unek sesedikit apapun itu biasanya langsung kita obrolin gitu. Terbuka ya dok ya? Terbuka. Jadi kalau misalnya ada nggak setujunya nih, anggaplah dokter Rere mengusulkan hal A, aku nggak setuju, ya aku bilang, kok kalau aku nggak setuju ya, ayo kita obrolin bareng. Itu untungnya kalau bertiga dibandingin berdua sih kalau menurutku. Karena kalau berdua biasanya satu bilang A, satu bilang B, otot-ototan nih. Selesainya kapan nggak tahu gitu. Kalau bertiga itu enak, ada penengahnya. Akhirnya yang tengah ini bantu untuk nyelesain. Pandangan dari luar gitu loh. Itu sih. Kalaupun misalnya tiga-tiganya pandangannya berbeda, biasanya kita antara nanya ke karyawan. Jadi pendapatnya kalau dari karyawan seperti apa? Kalau nggak gitu kita nanya ke yang ngemodalin si suami-suami tadi tuh. Bagusnya gimana nih gitu. Jadi kita selalu ya terbuka aja sih. Jadi melibatkan banyak pihak juga akhirnya. Mendengarkan masukan atau pendapat dari banyak orang juga gitu ya dok ya. Tapi keputusan tetap ada di 3 dokter ini untuk menjalani Cahayu ya. Siap. Nah ini kan salah satu ibaratnya hal yang cukup menantang. Benar nggak sih dok? Tapi
Tapi ada nggak sih dok hal yang mungkin selama perjalanan dalam membangun Cahayu ini yang mungkin bisa jadi tuh membuat dokter Nanda dan juga teman-teman itu kayak up and down selama 1,5 tahun perjalanan? Banyak downnya sih. boleh diceritain nggak nih? Iya, banyak downnya karena ternyata kami melakukan banyak kesalahan juga sejak awal perencanaannya klinik itu kami udah banyak salah. Kebetulan kan saya, Dokter Rere, Dokter Citra itu sama-sama newbie ya di bidang bisnis. Jadi selama ini kami ya karyawan aja biasa jadi dokter, nanganin pasien gitu aja. Kita sama-sama belum pernah tahu bisnis. Ya tahu pun cuman jualan-jualan simple aja, belum yang mengelola hal besar gitu loh. Jadi waktu kita mau bikin itu, kalau menurutku sekarang, kalau aku lihat sekarang, dulu itu terlalu muluk-muluk ya ternyata gitu loh. Jadi karena saya sama Dokter Rere dulu sebelumnya kerja di suatu klinik yang sudah lumayan besar, dia cabangnya sudah banyak, dan waktu kita mau buka Cahayu, acuannya ke sana. Oke. Benchmarknya di situ. Benchmarknya itu udah yang segede itu. Oke. Karena sebenarnya kalau klinik kecil belum butuh yang segitunya sih ternyata gitu kan, karena waktu awal kita buka juga masyarakat belum banyak tahu tentang Cahayu, terus produknya sama treatmentnya juga masih belum banyak yang menggunakan. Jadi sebenarnya banyak hal yang nggak perlu tapi kita adakan waktu itu. Contoh kayak misalnya produk nih, kita punya produk itu sampai ada 20 macam anggaplah. Pada saat aku lupa itu ada berapa ya. Ya anggaplah ada 20 macam. Padahal sebenarnya yang diperlukan untuk awal-awal mungkin 5 produk aja cukup gitu. Jadi yang 15 ini dikemanakan nih gitu. Nah, karena tapi itu udah dibikin? Sudah. Sudah. Dan baru nyadar itu ya sekitar agak lama juga sih nyadarnya. Jadi kita kan setiap bulan itu ada kayak laporan gitu kan, kita laporan ke investor alias suami-suami yang ngemodalin tadi, kita laporan hasilnya kemarin gimana, penjualannya gimana, yang udah kita lakukan apa aja kayak gitu. Dilihat itu kok ini ya rugi mulu ya gitu. Sampai 6 bulan sih waktu itu. 6 bulan. Ya di tengah-tengah itu udah mulai nyadar, ini kayaknya kebanyakan yang kemarin kita pengadaan, terus kayak rekrut karyawan juga. Banyak sih yang kita over apa istilahnya ya, over production. Ya kita persiapannya itu terlalu banyak untuk hal yang ternyata belum butuh. Intinya seperti itu. Kebetulan setelah 6 bulan pandemi. Jadi ini udah ngerugi 6 bulan, klinik harus tutup karena apa ya namanya? PSBB. Waktu itu klinik harus tutup karena PSBB. Paniklah kita ya. Ini modal udah habis, karyawan dikemanain gitu kan. Mau karyawan nggak dibayar juga kasihan, orang kita ngerekrut mereka gitu. Tapi ya justru waktu pandemi itu sih akhirnya kami mulai terpaksa untuk berpikir keras ya. Karena yang menjadikan apa namanya? Yang jadikan kami harus semangat banget itu justru karena adanya karyawan-karyawan ini. Ada krunya Cahayu ini yang kita harus mikir, terus nanti mbak-mbaknya gimana kalau misalnya kita gak bisa bayar gitu kan. Jadi ini harus gimana caranya ya kita harus jalan tanpa klinik buka treatment ya berarti tetap ini produk online-nya harus kita tetap bisa penjualan produk kan gitu. Kita mikir ya udah waktu itu akhirnya karena treatmentnya nggak bisa, sedangkan karyawan kan banyak yang terapis ya sebagai terapis untuk nge-facial di klinik. Jadi kita minta maaf ke mbak-mbak waktu itu belum kita kliniknya tutup dulu sementara selama PSBB, tetap dapat gaji walaupun nggak full waktu itu. Untuk pekerjaan waktu itu akhirnya semua dihandle sama dokter. Mulai dari jadi admin, konsultasi. Jadi mungkin waktu itu pernah konsultasi via WA yang jawabin adminnya itu sebagian adalah jawabannya kami sendiri. Berarti saya waktu itu langsung dihandle sama 3 dokter nih. Wow. Sempat kayak gitu, jadi sempat dipegang sama dokternya sendiri, packing, ngirim produk sendiri, itu jalan sekitar 2 bulan. Terus ya alhamdulillah karena waktu itu mungkin kalau menurutku sih karena kita sudah mulai berpikir jernih ya, akhirnya justru mulai jalan, mulai naik itu ya pas pandemi.
Jadi titik baliknya Cahayu itu justru pas waktu kita tutup lockdown itu bulan Maret itu akhirnya baru mulai ada profit gitu. Wow, blessing in disguise ya, berarti benar-benar kelihatannya jadi pandemi bukan menjadi sesuatu yang buruk banget gitu ya dok? Iya. Titik balik jadi justru itu titik baliknya Cahayu. Wow, iya. Terus itu akhirnya happy dong, karena ada beberapa formula-formula baru yang masuk ya? Iya dong. Jadi kita mulai mikirin, oh ternyata nggak bisa dengan cara marketing seperti ini, ganti dengan apa? Itu kami mulai mau explore, karena kalau sebelumnya itu kayak yang pasrah, nunggu. Ya udah deh nunggu pasien juga. Ya udah nunggu. Kan kita udah pasang iklan, anggaplah kayak gitu ya. Kan kita udah pasang iklan, ya udahlah gitu. Tunggu, oh nggak berhasil. Gimana ya, kayak lambat gitu loh sebelumnya itu. Begitu pandemi itu kayak dipaksa untuk lari di tempat sih. Maksudnya kan kita di rumah semua ya, kontak-kontakan antar dokter juga kita sama sekali nggak ketemu waktu itu kan masih serem-seremnya, kita belum tahu masih awal-awal banget apa, itu kan. Iya. Jadi nggak pernah ketemu ya, kita by WA, telepon-teleponan, Google Meeting, kayak gitu. Ya banyak miskomunikasi, namanya orang komunikasi online itu kan beda sama kalau ngobrol langsung gini sih. Iya. Banyak masalah tapi juga ternyata kami bisa overcome itu gitu. Wow. Ini keren-keren banget dok. Dan akhirnya juga mungkin saya boleh tanya nggak, dulu berarti awal-awal itu pure nggak online ya, maksudnya online-nya kecil. Online-nya kecil. Nah itu dia, berarti pada saat pandemi otomatis beralih switch ke 180 derajat ke online. Online saja waktu itu. Kita tutup sekitar aku lupa sih 2 apa 3 bulan ya. Itu full 100% online. Padahal waktu itu Maret kan kita pertama kali PSBB itu Maret ya, Maret April ya. Aku pertama kali dapat produk Cahayu itu juga di bulan Maret. Itu langsung pakai, dan pas gitu cocok di aku. Oh gitu. Wow, jadi langsung full offline. Langsung full online. Langsung full online ya, kayak gitu ya. Keren banget nih. Terus dok, ada lagi nggak dok hal-hal lain yang akhirnya memicu dan bikin dokter dan tim itu akhirnya semangat lagi untuk bangkit? Kan ibarat kan itu sesuatu hal yang bikin down, terus tiba-tiba bikin up. Awal pertama kan tim, gimana caranya bisa biar tim itu tetap bisa jalan. Ada lagi nggak hal yang lain dok yang memotivasi dokter dan teman-teman? Karena kalau aku pribadi ya, waktu ngelihat ya udah ada laba itu jadi pemicu semangat lagi. Kok bisa lebih banyak nih? Iya. Oke. Itu sih. Jadi itu ya, ini keren banget. Ini wow. Biasanya kan kalau dari beberapa cerita-cerita yang saya dengerin sebelumnya, pandemi itu banyak nyalahin pandemi, tapi justru di sini dokter dan juga tim benar-benar bangkit dan juga punya banyak formula plus profit lagi selama pandemi. Iya, justru gitu. Menarik banget. Oke deh, kita akan balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana. Oke, kita balik lagi langsung ngobrol-ngobrol sama Dokter Nanda. Ini seru banget. Di momen-momen seperti ini, yang mana pandemi ini juga masih belum tahu selesai kapan ya dok ya? Belum tahu selesai kapan, tapi siapa tahu memang cerita dari Dokter Nanda ini bisa ngasih semangat juga buat teman-teman yang lain. Nah dok, di sisi lain selain di Cahayu, dokter kan juga kalau saat ini saya ngelihat itu dokter aktif juga sharing di media sosial. Bener gak sih? Yang berhubungan sama beauty care sampai dengan parenting. Emang dokter pada saat sharing seperti itu tuh ada keinginan apa sih dok? Harapannya apa sih dok, kok tiba-tiba dokter langsung aktif banget gitu sekarang untuk sharing? Sejujurnya itu sebenarnya kebutuhan pribadi ya. Aku itu orangnya butuh untuk menyalurkan kata-kata. Jadi kalau misalnya diem itu kayak gitu loh, kayak penuh gitu. Oke. Jadi harus mengungkapkan sesuatu. Sedangkan aku orangnya tidak terlalu bisa ngomong. Aku lebih suka menulis. Oh, kekuatannya dokter ada di tulisan ya. Iya. Oke. Walaupun misalnya sharing di sosmed juga lebih banyak nulisnya daripada ngomongnya. Gitu. Terus kebetulan beberapa kali sharing tipis-tipis kok ya banyak ada aja gitu kan yang nanyain kalau tips untuk A gimana, tips untuk B apa. Ada request gitu. dari audiens ya. Jadi sekalian aja di share gitu loh, jadi nggak cuma by DM tapi di share. Aku biasanya di story sih kalau yang sering. Paling banyak bahas tentang apa aja sih dok selama ini dok? Kalau yang saya tahu kan beauty care, parenting. Biasanya yang sering sih parenting beauty, family, itulah hubungan pernikahan. Ya kemarin itu sempat ramai banget nih. Menarik. Nah dok, kan kalau misalnya ngomongin tentang kesibukan dari Cahayu, kemudian dokter juga banyak aktivitas mungkin di luar yang lain.
Dan di sini sudah punya 3 putra dan putri, 2 putra dan 1 putri, dan itu masih kecil-kecil semua ya dok ya. Iya. SD paling Paling gede yang paling SD, gede umur 7 tahun sekarang. Mau naik kelas 2. Wow, itu nggak kelihatan banget beneran. Saya pertama kali lihat ini pasti masih muda banget ternyata. Wow. Nah itu gimana caranya dokter membagi waktu antara kesibukan saat ini sama keluarga? Lebih ke anak-anak sih. Ke anak-anak. Ya. Kalau aku caranya delegasi sih Mbak. Soalnya kalau dipegang sendiri gak sanggup. Jadi untuk saat ini sih aku delegasikan ke ART ya. Oke. Di rumah ada 2 ART, yang satu nginep, yang satu pulang gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi aku tinggal kerja gini ya mereka yang pegang anak-anakku. Siap. Kebetulan suamiku WFH kan, kerjanya lebih sering dari rumah. Jadi ya sambil diawasin sama suami, tapi tetap aku serahkan tanggung jawabnya ini ke si mbak-mbak. Ke mbak-mbak ya. Gitu. Terus kan dari sisi usia mereka juga terpautnya agak pendek ya dok ya? Iya. Cukup pendek menurut saya sih. Dari yang pertama ke kedua, yang kedua yang cewek kan? Yang lucu banget itu. Selisih 3 tahun. 3 tahun. Kalau yang kedua ke yang terakhir itu selisih 2 tahun. Pendek-pendek ya. Nah itu dok kan saya ngelihat mulai dari putra yang pertama, putri yang kedua, itu benar-benar dari sisi cara ngobrol, terus mereka berpendapat. Kemudian saya ngikutin juga story-nya dokter yang lain. Itu benar-benar saya ngelihat mereka tuh cerdas gitu. Mereka tuh pinter gitu. Cara ngomongnya, terus pemikirannya gitu. Nah ini kan ilmu parenting yang juga sering dokter share ke teman-teman audiens ataupun di Instagram. Nah itu memang semuanya berbasis pengalaman pribadinya dokter dong ya berarti? Iya, aku biasanya kalau belum pernah ngalamin nggak berani nge-share sih. Oke. Jadi semuanya berbasis pengalaman pribadi ya dok? Iya. Kalau menurut dokter nih, mungkin di luar sana juga banyak yang juga kondisinya lagi sama, putra-putrinya juga jaraknya deketan, kemudian kesibukannya juga luar biasa. Kalau dari dokter, apa sih tips buat teman-teman yang sekarang lagi ngalamin hal itu? Tipsku yang pertama itu tahu limit diri sendiri. Jadi aku dulu karena pernah ngalamin memaksakan diri, jadi udah capek kerja, aku ingin ngerawat anak-anakku sendiri. Aku nggak mau ngedelegasikan ke orang lain. Biasanya kan pengen kayak gitu ya? Ya biasanya kan takut sama mom shaming, kok anaknya dititipin ke ART sih kayak gitu kan. Karena takut seperti itu akhirnya aku pegang sendiri. Cuman yang namanya manusia itu kan ada batasnya, ada capeknya. Ketika capek ternyata aku justru nggak optimal ke anak-anak, malah jadi gampang marah. Mereka jatuhin barang aku marahin ya, padahal namanya anak kecil kan memang motoriknya belum bagus gitu kan. Nah setelah aku belajar untuk mengikhlaskan bahwa nggak apa-apa kok mereka dipegang sama ART, asalkan kita mengkomunikasikan value-value yang ingin kita tanamkan itu ke mbak-mbaknya juga. Jadi mbaknya bisa ngerawat mereka dengan baik gitu kan. Kitanya juga waktu megang mereka juga dalam kondisi yang tidak terlalu capek gitu kan, akhirnya itu bisa lebih lebih enak deketnya ke anak itu. Kita nggak gampang melampiaskan emosi yang tidak seharusnya gitu loh ke mereka. Itu sih. Jadi itu bisa jadi salah satu tips ya. Jangan ngerasa kamu mampu terus, kamu harus tahu limit, apalagi perempuan ya dok. Iya nggak sih dok? Ini saya bukan mendeskripsikan perempuan, saya juga perempuan, tapi kita juga perlu sadar batasan kita juga gitu. Semua manusia itu ada batasnya kok. Nah itu dia, benar-benar. Dok saya mau tanya dong, ini saya penasaran banget. Sejauh ini sampai dengan detik ini kan Cahayu berkembang terus juga berjalan dengan baik. Ada nggak dok cita-cita dokter atau keinginan dokter yang sampai sekarang ini masih belum tercapai, tapi sebenarnya pengen banget mengalami itu? Mungkin termasuk gambar, mungkin pengen punya studio gambar mungkin atau apapun itu, boleh dong di-share sama kami? Pribadi ya ini berarti ya? Boleh pribadi. Kalau pribadi itu impiannya benar pengen aku tuh pengen banget punya kayak studio untuk ngelukis gitu kan. Ini ngelukis bener ya dok, pakai kanvas gitu? Iya, aku sebenarnya lebih suka yang ngelukis pakai kanvas Mbak, cuman akhir-akhir ini nggak sempat. Akhirnya lebih banyak digital, gambar digital lucu-lucu karena itu cepet gitu loh, ngerjakan gitu itu cepet. Sedangkan kalau ngelukis itu kan nunggu catnya kering lah, apalah berantakan. Sedangkan anak kecil-kecil kan biasanya kan mereka pengen ikut-ikut, jadi gambar udah bagus-bagus, ditemplokin cat lain gitu. Daripada emosi udah aku nggak pegang itu dulu. Itu jadi aku pengen itu. Banyak sih yang dipengenin, kebanyakan memang berhubungan sama gambar ya. Jadi pengen kayak pergi ke
apalah ngelihat pemandangan alam terus live painting di situ itu dari dulu belum pernah keturutan. Tapi memang passionate banget ya di lukis ya, memang dari Dokter Nanda ya. Aku mau bilang passionate itu agak malu karena effortnya kurang. Tapi hasilnya lucu Iya, sih. gitu sih. Oke. Terus ada lagi nggak di Dok yang lainnya? Aku pengen punya art shop apa ya? Wow. Atau lebih pengen lagi sebenarnya yang dihubungin ke fashion sih. Oke, Jadi- sebentar, ini ada satu hal yang baru nih. Oke, gambar dan fashion. Jadi Fashion. fashion designer gitu? Fashion designer. Ya aku pengen banget belajar itu, cuman aku belum pernah megang sama sekali. Oke. Jadi kalau yang kepikiran sekarang itu mungkin kayak misalnya nemu sepatu atau apa gitu rasanya aduh pengen aku gambarin gitu, pengen aku lukisin itu kayak di otak itu udah banyak banget ide cuman belum pernah nyentuh sampai sekarang. Ya baru sebatas ide. Wow, keren banget. Tapi memang gambar sukanya mulai dari kecil. Iya, on off sih. Jadi waktu kecil suka gambar, terus ya udah tapi cuman sekedar suka-suka aja. Terus waktu sampai SMA lah itu Mulai agak serius gambar itu mulai kapan, Dok? barusan habis punya anak yang pertama. Karena nganggur sih. Oke. Karena waktu itu aku habis lulus punya anak dulu, nggak langsung kerja kan, sempat ada jeda waktu nganggur sekitar setahunan mungkin ya. Itu diisi Nah, sambil itu gambar. sambil ngelonin anak, sambil ngapain ya udah iseng-iseng gambar, lama-lama diposting di Instagram, seru gitu diterusin lanjutin, gitu sih. Ada lagi nggak mimpi yang lain, Dok? Ini menarik banget loh. Kalau saya biasanya memandang seorang dokter, oke ya di dokter, di dunia kedokteran gitu. Tapi ternyata dokter Anda juga cukup banyak berkecimpung juga di dunia gambar gitu. Nggak pengen ini, Dok, apa ya, ikut suatu acara nasional internasional berhubungan sama gambar kayak gitu-gitu? Pengen. Atau mungkin terlibat dalam pembuatan sebuah buku anak-anak, Oh kalau ilustrasi buku dulu misalnya. pernah bikin, tapi cuma 1 kali cetak sih. Waktu Tapi itu keren banget. Oh ya, itu boleh juga ya, Dok? Dulu kan sempat musim ya buku mewarnai yang untuk dewasa. Iya, Ya, iya. sempat bikin, tapi itu joinan sih berlima kalau nggak salah, berlima apa berenam ya sama teman-teman gitu. Oke. Ya udah beberapa ada gambarku. Terus sekali cetak aja sih. Kenapa sih kok aku nggak ngerti sih? Belum kenal kita mah. Belum kenal makanya itu. Berarti itu juga bikin untuk yang dewasa ya, mewarnai. Ya, doodle gitu. Kalau Ya, dulu aku sebelum masuk ke melukis, aku mainnya doodle. Belajarnya dari doodle dulu. Iya, karena mungkin saya di sini udah pernah ngerti gambar Dokter Nanda, jadi saya excited gitu loh. Keren banget. Oke, Dok, ini yang terakhir nih, Dokter boleh nggak kasih pesan buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi dalam kondisi bangun usahanya, atau mungkin dia lagi bangun usaha tapi dia juga sambil jalanin apa yang dia suka. Ada nggak nih tips buat teman-teman? Kalau jalanin usaha sambil jalanin yang dia suka, hal yang berbeda ya kayak aku tadi ya. Itu dia. Ini approach-nya tiap masing-masing orang beda-beda. Ada yang bilang ya udah jalanin dua-duanya, jadi kayak 50-50 gitu kan. Tapi kalau aku sekarang aku prefer fokus ke salah satu aja dulu. Kalau misalnya ingin ngebangun bisnisnya, bangun dulu bisnisnya, tunggu nanti dia sampai lumayan settle, paling nggak udah banyak hal yang bisa didelegasikan, baru nanti kita punya waktu dan punya uang untuk menjalani hobi. Karena biasanya hobi kan butuh duit banyak ya, Mbak. Betul. Beli catnya tadi. Benar. Itu. Jadi itu ya. Ada lagi nggak, Dok? Terus kalau untuk yang baru mulai menjalani bisnis, Siap. kalau belajar dari pengalamannya Cahayu tadi, kita memang butuh lari cepat, tapi jangan keburu-buru, dihitung, semuanya harus dihitung. Kita harus tahu posisi kita itu di mana. Jadi kalaupun kita punya cita-cita ingin seperti brand A, kita nggak harus punya semua yang sudah dimiliki oleh brand A, tapi kita harus berpijak satu-satu, nggak usah langsung lompat terlalu jauh. Itu aja sih. Wow, keren banget. Keren banget. Dokter Nanda, saya terima kasih banyak buat waktu yang diluangkan buat kami. Semoga sukses dan saya tunggu sebenarnya buku parenting dari Dokter Nanda. Jadi boleh gak sih? Soalnya ilmunya cocok banget. Sukses selalu, Amin Dokter. deh, kapan-kapan semoga bisa. Amin. Thank you banget Dokter Nanda untuk waktunya. Semoga sehat selalu dan salam hormat buat teman-teman Cahayu ya. Oh iya. Terima kasih. Kita pamit dulu ya. Thank you. Bye.